Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kakak di pelajaran seni budaya. Materi tentang seni patung part kedua. Melanjutkan yang kemarin ya. Oke. Dan yang kemarin itu membahas tentang pengertian, jenis, fungsi dari seni patung itu sendiri. Dan sekarang kakak akan membahas tentang bahan dan alat dan materi-materi yang lainnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bahan untuk membuat seni patung. Dan di sini ada banyak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk seni patung. Nah, di sini ada bahan lunak, adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah, lilin, sama sabun. Dan biasanya kalau bahan lunak itu karyanya itu kecil ya, lebih kecil, lebih kecil. Dan selanjutnya itu bahan sedang, artinya bahan tidak lunak dan tidak keras. Contohnya itu kayak kayu waru sama kayu segon. Kayu ini bahannya gak keras, gak lunak gitu. Jadi tetap mudah dibentuk. Dan yang berikutnya itu ada bahan keras. Ya tentunya dari pengertiannya bahannya sangat keras. Contohnya ini ada kayu jati sama batu marmer atau batu walam, seperti itu. Dan di bahan juga ada bahan cor cetak sama bahan yang ada di sekitar. Bahan cor cetak contohnya ada semen, pasir, perak, sama emas. Dan bahan yang ada di sekitar kita seperti kertas, koran yang bisa dibuatkan patung, seperti itu. Dan next, nah sekarang kita akan bahas tentang alat yang digunakan untuk membuat seni patung. Yang pertama, kucir, meja putar, pahat, palu, tang, sama sendok adukan. Nah, di sini ada gambar-gambarnya dan ini gambar butsir ya. Biasanya digunakan untuk pahat. Nah, ini meja putar. Biasanya dipakai buat guci, piring, kayak gitu. Dan ini palu. Dan berikutnya sendok adukan, ada tang sama pahat ya. Next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teknik-teknik seni patung. Yang pertama ada teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Contohnya seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan mengurangi bahan? Kan contohnya kita nih, ada kayu besar, pengen dibuatin sebuah patung. Nah, di situ kan ada pahatannya, berarti ada pengikisan bahan-bahan kayu. Jadi makin dipahat makin kecil dan berbentuk. Itu yang dimaksud dengan mengurangi bahan ya. Oke, next. Nah, ini teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan. Alat yang digunakan adalah sudi.
Nah, ini ya contohnya itu pembuatan guci dari tanah liat. Nah, biasanya membentuknya bisa ditambahin ataupun dikurangin sesuai yang diinginkan, seperti itu. Dan berikutnya yaitu teknik cor. Membuat karya seni dengan membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonannya. Nah, ini contoh cor tembaga ya. Next. Nah, yang berikutnya itu teknik las, yaitu membuat karya seni dengan menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk. Nah, ini contohnya dari dari bahan-bahan bekas bengkel ya, disatuin jadi bentuk seni patung. Berikutnya itu ada teknik cetak ya, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Hampir sama kayak teknik cor, tetapi perbedaannya ini langsung ya, yang dicetak itu langsung jadi. Kalau yang cor itu dituangkan dulu, baru nanti ada berbentuk tuh, ada waktunya. Kalau cetak itu langsung jadi. Nah, ini yang terakhir teknik assembling, rakit ya, membuat sebuah komposisi dari bermacam-macam material seperti benda kertas, kayu, dan tekstil. Nah, ini dari bahan-bahan random lah, atau banyak bahan. Di situ kan ada benda kertas, kayu, dan tekstil, itu pergabungan dari bahan-bahan. Oke, next. Nah, berikutnya itu ada langkah-langkah membuat patung. Yang pertama, buatlah sketsa patung. Siapkan alat dan bahan. Nah, ini contoh ya, membuat patung dengan menggunakan meja putar. Letakkan tanah liat di atas meja. Putar sedikit demi sedikit. Pijat bentuk global dengan tangan sambil dibasahi dengan air. Haluskan dan sempurnakan dengan bantuan butsir sehingga bentuk patung menjadi lebih detail. Nah, itu ya langkah-langkah membuat patung. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak dan materi seni patung kelas 9 sampai di sini. Terima kasih yang telah menonton.